Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'al asya'i wal mufarriqi bil ni'amil wasi'atil wazira wal hikamil bahiratil katsira. Tsumma assalatu ma'assalamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa alihi wa sahbihil abrar al haizi maratibil fakhar. Amma ba'd. Ayol ikhwan akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Al-Arba'un Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis tentang keutamaan La Ilaha Illallah, karya Syekh Muhammad bin Marzuq Ad-Da'jani hafizahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sampai hadis yang ke 10 ya. Oh, bukan, 11 ya. 11 hadisnya kita ulangi lagi supaya kita ingat dan supaya dipaham. Jadi hadisnya dari Ummu Salamah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, istaiqadhan Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail wa huwa yaqul la ilaha illallah. Madza unzila lailata minal fitan. Madza unzila minal khazain. Man yuqir wa sawahibal hujurat. Kam min kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Ummu Salamah bercerita, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari sambil mengucapkan la ilaha illallah. Apa fitnah yang diturunkan malam ini? Apa perbendaharaan yang diturunkan malam ini? Siapa yang akan membangunkan wanita-wanita yang ada di kamar? Berapa banyak orang yang di dunia memakai pakaian tapi telanjang di hari kiamat nanti. Ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari. Jadi Ummu Salamah bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari bangun di malam hari sambil mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ada apa? Ada sesuatu yang mengejutkan beliau. La ilaha illallah. Apa fitnah yang turun malam ini? Maksudnya apa? Apa kabar tentang fitnah yang diturunkan malam ini? Artinya Nabi digambarkan tentang adanya fitnah yang terjadi pada umatnya. Berita tersebut turun malam itu. Dan apa perbendaharaan yang diturunkan malam ini? Artinya Nabi dikabarkan tentang perbendaharaan yang akan dimiliki oleh umatnya. Artinya apa? Umatnya, umat Nabi Muhammad suatu saat akan menaklukkan berbagai daerah, bakal memiliki banyak kekayaan karena banyak daerah yang dikuasai. Nah, seiring dengan kekayaan yang mereka dapatkan, mereka juga akan menghadapi fitnah. Fitnah apa kira-kira? Fitnah apa? Fitnah dunia, fitnah harta. Karena orang ketika misalkan pas-pasan bisa jadi taat kepada Allah, tapi ketika hartanya makin mengalir, sudah mulai lupa. Dulunya rajin ibadah ketika pas-pasan, setelah berkecukupan lupa dengan ibadah. Sudah mulai meninggalkan sholat, sudah mulai meninggalkan baca Quran. Nah ini, Nabi ingin mengabarkan bahwasanya umatnya nanti suatu saat akan mendapatkan berbagai kekayaan, tapi seiring dengan kekayaan yang mereka dapatkan, mereka juga akan menghadapi fitnah, cobaan-cobaan. Lalu Nabi bertanya, siapa yang akan membangunkan wanita-wanita yang di kamar? Maksudnya siapa? Istri Nabi. Siapa yang akan hidupkan istri-istri saya? Kam min kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Berapa banyak orang yang di dunia memakai pakaian tapi di akhirat nanti dalam keadaan telanjang. Nah, kita sudah bahas penafsiran ulama terkait ini. Banyak penafsiran Bapak ya. Ada yang menafsirkan maksudnya ketika di dunia dia memakai pakaian fisik, tapi tidak memakai pakaian hati. Apa itu? Takwa. Makanya apa? Akibatnya di akhirat nanti telanjang.
Allah permalukan. Ini penafsiran, dan ada lagi penafsiran lain. Nah, kalau yang disebutkan oleh Syekh di sini, beliau pakai penafsiran yang menyebutkan maksud berpakaian di dunia lalu telanjang di akhirat. Maksudnya ini berlaku pada wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dia memakai pakaian tapi hakikatnya telanjang. Sehingga akhirnya apa? Di akhirat nanti Allah permalukan, ditelanjangi begitu. Nah, ini Bapak ya. Jadi berpakaian pakai telanjang artinya ini pakai pakaian tapi tidak menutup auratnya. Auratnya masih kelihatan. Atau dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup auratnya. Tapi terbentuk belahan tubuhnya. Kalau orang seperti ini berarti kan pakaian kan? Pakai pakaian. Tapi hakikatnya tidak pakai pakaian telanjang karena nampak bentuknya gimana, lekuk tubuhnya. Nah, ini wanita-wanita yang terancam dalam hadis ini. Ya, jadi maksud berpakaian tapi telanjang ada beberapa penafsiran. Di antara penafsiran ulama tadi, yaitu wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berarti wanita tersebut memakai pakaian tapi tidak tertutup auratnya secara sempurna, atau tertutup auratnya secara sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki tertutup tapi sempit sehingga akhirnya nampaklah lekuk tubuhnya. Nah, itu Bapak ya, itu makna hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hadis ini dalam hadis ini terkandung beberapa faedah sudah kita bahas. Di antaranya faedah hadis ini, pertama, keutamaan ucapan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah, kata Syekh, ini diucapkan ketika terjadi bencana, terjadi perkara besar. Jadi ketika kita mengalami musibah atau bencana, misalnya kita nyaksikan angin ribut, la ilaha illallah. Atau kita misalkan naik mobil lalu hampir jatuh, la ilaha illallah. Nah, ini ucapan la ilaha illallah diucapkan seperti itu ketika terjadi perkara besar, ucapan la ilaha illallah. Atau bisa juga Allahu Akbar. Yang penting kata-kata yang keluar harus kata-kata yang baik. Jangan kata-kata kotor. Kena musibah mengucapkan bahasa kotor. Dapat nikmat mengucapkan bahasa kotor. Ini gimana ini? Lisannya kok mudah sekali mengucapkan bahasa kotornya, harus diperbaiki Bapak ya. Kalau ada yang masih seperti itu ya hilangkan. Ya, bertahap Bapak. Sedikit-sedikit sampai benar-benar lupa. Karena kalau kebiasaan dari kecil sampai dewasa lalu ingin diubah, biasanya bagaimana? Sulit ya, butuh perjuangan. Tapi jangan putus asa. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh dalam mencari ridho kami, maka kami pun akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Artinya Allah permudah ya. Itu faedah pertama. Lalu faedah berikutnya, kabar, kata Syekh ini, kabar tentang terjadinya fitnah dan banyaknya fitnah. Maaf tadi ayatnya bukan majada. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, itu bukan jahadu fina. Lalu berikutnya tadi faedah berikutnya, kabar tentang terjadinya fitnah, turunnya fitnah dan banyaknya fitnah. Artinya sepeninggal Nabi nanti akan banyak terjadi fitnah di tengah umat ini. Di antara fitnahnya apa ya? Fitnah dunia, terutama fitnah dunia. Dulu para sahabat tinggal di Mekah miskin, di Madinah pun miskin. Tapi setelah Syam dikuasai, Persia runtuh, apa yang terjadi? Banyak sahabat-sahabat yang dulunya miskin tiba-tiba jadi kaya. Contohnya Muawiyah bin Abi Sufyan, miskin waktu dulu di Mekah miskin, di Madinah miskin. Sampai-sampai ketika Fatimah binti Qais baru bercerai, dia kan dilamar oleh dua orang, satu Abu Jaham, satu Muawiyah. Maka Fatimah binti Qais ini bimbang, dia gimana nih yang melamar dua orang nih, yang berminat dengan dia dua orang. Dia pun konsultasi sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amma Muawiyah fasu'lu kullah malalah. Adapun Muawiyah, dia itu miskin, nggak punya harta, kerek dia, nggak punya harta. Wa amma Abu Jaham falayadhu'asahu na'atiti. Adapun Abu Jaham, dia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya apa? Suka mukul istrinya. Artinya jangan nikah dengan dua orang ini. Abu Jaham yang tukang mukul istri, yang satu lagi
Muawiyah yang nggak punya harta sama sekali, miskin, nanti kamu repot gitu. Terus nikah dengan siapa? Inkihi Usama bin Zaid, nikahlah dengan Usama bin Zaid. Maka ini Fatimah binti Qais langsung kaget. Usama, seorang anak mantan budak, berfisiknya pun ya nggak enak dilihat kalau menurut kebanyakan orang. Dia itu hitam, terus hidungnya nggak mancung, nggak enak dilihat ya, mungkin gitu. Gengsi dia Fatimah. Pertama, dia cantik dari suku Quraisy, suku terhormat di kalangan orang Arab. Nikahnya dengan anak mantan budak yang fisiknya seperti itu. Maka Fatimah gak mau. Namun Nabi nyatakan, inkihi Usama bin Zaid, nikahlah kamu dengan Usama bin Zaid. Tetap Nabi menyarankan dia nikah dengan Usama bin Zaid. Akhirnya ya sudah, nikahlah dia dengan Usama bin Zaid. Waktu itu akhirnya setelah nikah dia merasa bahagia dan akhirnya membuat orang-orang cemburu kepada mereka. Artinya apa? Setelah nikah dengan Usama bin Zaid, bahagia mereka, sehingga membuat orang lain rasa saya pengen seperti pasangan ini, kelihatannya harmonis. Nah itu Bapak ya. Nah, ini petunjuk Nabi kepada Fatimah binti Qais. Nah, kita kembali, artinya gini, Muawiyah tadinya mau menikah dengan Fatimah binti Qais, tapi kata Nabi diarahkan jangan dengan Fatimah, dengan Muawiyah, karena Muawiyah miskin, gak punya apa-apa. Nah ini dulu waktu masih di Mekah dan di Madinah. Tapi setelah para sahabat menguasai Syam, menguasai Persia, menguasai Mesir, berbagai kekayaan dunia mengalir kepada mereka. Akibatnya apa? Muawiyah di kemudian hari yang tadi pemuda miskin jadi gubernur Syam, jadi khalifah di kemudian hari, kaya. Dan ini juga Bapak, ini sekilas tentang Muawiyah, nyinggung tentang Muawiyah juga. Ada kisah unik antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Wa'il bin Hujr. Jadi Wa'il bin Hujr ini termasuk pemuka kaumnya, kaya lah gitu, punya kedudukan. Nah ketika itu Nabi minta Muawiyah untuk mendampingi Wa'il bin Hujr ini, sahabat Nabi. Naiklah mereka tunggangan, entah kuda atau unta. Muawiyah di bawah, Wa'il bin Hujr di atas. Muawiyah merasa, saya capek di bawah ini, naik ini. Belum lagi dia nggak punya sendal pula. Kan di padang pasir loh, kalau di Arab itu, kalau udah panas, suhu bisa mendekati 50 derajat. Itu kalau kena pasirnya, kena batu-batu, seperti dibakar kita. Bagi yang pernah ke Masjidil Haram itu, rasakan panasnya luar biasa. Nah Muawiyah berkata kepada Wa'il bin Hujr, bisa nggak saya naik itulah? Karena saya kaki saya ini nggak pakai sendal, panas begitu. Maka kata Wa'il bin Hujr, siapa kamu? Oh sampai mau naik kendaraan saya. Jadi dipandang, kamu kan orang biasa, udahlah kan ya. Ini saya pemuka kaum saya ini orang punya kedudukan, kamu orang biasa, udahlah di situ aja. Nah keadaan berubah, hari demi hari berlalu. Di kemudian hari Wa'il bin Hujr datang kepada Muawiyah dalam keadaan Muawiyah sudah jadi gubernur, kaya raya, dulunya miskin. Maka Wa'il bin Hujr ketika ketemu Muawiyah dia pun segan. Ada rasa apa? Wa'il dulu dia dipandang Muawiyah, ternyata sekarang udah di atasnya Wa'il bin Hujr. Nah itu Bapak, itu menunjukkan dunia itu berputar Bapak. Maka bagi yang merasa sekarang di atas, jangan saya akan di atas, akan selalu begini, orang lain di bawah. Gampang Allah membalikkan keadaan, sangat mudah Bapak. Jadi jangan merasa percaya diri sekarang saya di atas berarti selama-lamanya di atas. Ibaratnya dunia seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Jangan kita merasa makanya bangga dengan dunia yang ada pada diri kita. Kasihilah orang yang ada di bawah kita. Sering-seringlah nengok orang yang di bawah kita, supaya kita banyak bersyukur pada Allah dan tidak bangga akan kekayaan kita. Nah jadi begitu Bapak ya. Jadi Muawiyah miskin, setelah itu jadi kaya. Dan para sahabat Nabi begitu. Ali bin Abi Thalib dunia miskin, setelah itu setelah menjadi khalifah kaya. Rata-rata begitu para sahabat Muhajirin yang miskin-miskin, setelah ditaklukkannya negara-negara, beberapa negara mereka jadi kaya karena dapat rampasan perang. Nah ini Bapak ya, belum lagi fai. Ya. Maka di sini Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di tengah umat nanti setelah beliau meninggal akan terjadi fitnah. Fitnahnya berupa apa? Fitnah dunia. Kekayaan akan mengalir kepada umatnya.
Selain fitnah itu juga bisa juga fitnah pertumpahan darah, seperti yang terjadi dalam konflik Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Ya, lalu munculnya Khawarij, munculnya Syiah, munculnya Murji'ah. Nah, ini fitnah. Nah, ini Bapak ya. Dan ini juga menunjukkan tanda kenabian Nabi Muhammad. Ya tidak? Karena Nabi mengabarkan kejadian yang belum terjadi dan ternyata benar-benar terjadi. Nah, ini ya. Ini salah satu mukjizat Nabi SAW. Lalu faedah berikutnya dari hadis tersebut, al-hattu ala qiyamil lail wal ijtihad fil ibadah. Hadis tadi, dalam hadis tadi terkandung anjuran untuk menghidupkan malam. Maksudnya untuk ibadah di malam hari dan sungguh-sungguh dalam ibadah. Ibadah di malam hari dengan apa? Salat tahajud, terus baca Quran dan semacam doa. Doa ya. Terutama di sepertiga malam terakhir gunakan untuk doa. Itu waktu emas paling berharga di dunia, Bapak ya. Nah, itu faedah ketiga. Lalu faedah keempat, amrul ahli bis salati wal iktsari minal ibadah wal hattu 'alaiha. Perintah memberikan perintah kepada keluarga untuk sholat dan banyak ibadah dan menganjurkan untuk melakukan itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis tadi, siapa yang akan menghidupkan, siapa yang akan membangunkan wanita-wanita yang ada di kamar? Maksudnya siapa? Istri-istri beliau. Maksudnya membangunkan untuk ibadah. Karena saya baru saja menerima wahyu tentang apa? Turunnya fitnah. Siapa akan bangunkan? Jadi di sini ketika terjadi fitnah, kita tahu akan muncul fitnah, hendaknya kita memperbanyak ibadah. Ya. Makanya sebagaimana hadis Sahih Muslim, badiru bil a'mali fitanan kafir ta'alailil muslim yusbihu rajul mu'minan wa yumsik kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Segeralah kalian beramal, kata Nabi. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, seperti potongan malam yang gelap gulita. Nabi menyuruh kita segera beramal sebelum datangnya fitnah. Kenapa memang? Kata Nabi, karena ketika datangnya fitnah, ada seorang yang di pagi harinya masih dalam keadaan beriman, di sore harinya sudah kafir. Dan ada orang yang di sore harinya masih beriman, di pagi harinya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin dunya. Ia menjual agamanya untuk tujuan dunia. Nah, ini gara-gara cinta dunia dia menjual agamanya sehingga dia memilih murtad. Auzubillah min dzalik. Nah, itu ya. Jadi perintah untuk segera untuk beramal. Makanya tadi disebutkan dalam hadis kan perintah memberikan di antara faedah hadis ini anjuran perintah, hendaknya seorang memberikan perintah kepada keluarganya untuk sholat dan banyak ibadah, terutama ketika akan terjadinya apa? Fitnah. Dan ini termasuk sunnahnya para nabi. Di antaranya Syekh menyebutkan tentang Allah menyebutkan tentang nabinya Ismail. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ia Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat, dan dia diridhoi di sisi Tuhannya. Nah, Nabi Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat dan zakat. Nah, artinya inilah seharusnya sikap seorang muslim. Dia punya keluarga, punya anak istri, maka dia harus membimbing anak istrinya. Disuruh sholat, kamu sholat, kamu ini nggak boleh maksiat. Ini kewajiban kepala keluarga, ya, harus mengarahkan anak dan istrinya untuk sholat. Jangan dibiarkan, harus sholat. Kalau misalkan sudah disuruh sholat, ternyata tidak mau taat, nah ini lain lagi. Tugas kita kan cuma mengarahkan, kan hidayah di tangan Allah. Tapi kewajiban kepala keluarga untuk mengingatkan. Ya, ternyata kalau sudah diingatkan nggak sadar juga, nah serahkan kepada Allah, ya. Karena jangankan kita, dua nabi, Nabi Nuh dan Lut saja tidak bisa membuat istri mereka taat, ya. Nah, bayangkan ini istri Nabi ini, Nabi Nuh, Nabi Lut. Kedua istri Nabi ini tidak ikuti suami mereka, bahkan kafir.
Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh nggak beriman kepada Nabi Nuh, nggak mengakui, nggak mengikuti Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi, sedangkan istrinya kafir, ya kan? Bahkan sampai berkata kepada kaumnya, suami saya ini gila. Ya kan? Dia berkata tentang Nabi Nuh, suami saya gila. Itu Nabi Nuh. Sedangkan istrinya Nabi Lut, dia memberitahukan kepada kaumnya tentang para tamu laki-laki yang datang berkunjung ke rumah Nabi Lut. Kenapa? Kebiasaan kaum Nabi Lut suka sesama jenis. Istilahnya apa? Homo. Laki-laki sama laki-laki. Nah, kebetulan ketika itu yang berkunjung ke rumah Nabi Lut adalah para malaikat yang datang dalam wujud laki-laki dan tampan. Nah, ini kan jadi sasaran siapa? Kaumnya Nabi Lut. Wah, mereka seperti melihat ibaratnya seperti kucing dikasih daging depan matanya. Gimana kira-kira Ramadan? Apakah malu-malu gini atau langsung terang? Nah itu ya. Nah, ketika itu mereka datang tiba-tiba, Nabi Lut pun merasa sempit. Dadanya sempit. Allah sebutkan dalam surat Hud, sempit. Kenapa? Kenapa sempit? Karena tak khawatir nanti kaumnya datang lalu. Iya. Nah akhirnya datang dalam keadaan tenang sampai akhirnya para malaikat yang datang dalam wujud manusia ini berkata kepada Nabi Lut, tidak usah takut. Sesungguhnya kami adalah utusan Allah, artinya para malaikat. Nah ini kan dalam keadaan tidak diketahui kaumnya. Rupanya peristiwa itu atau momen itu diketahui oleh istri Nabi Lut, lalu dikabarkan kepada kaumnya sehingga berdatanganlah mereka. Untuk apa? Wah ini nih untuk saya, ini untuk saya. Alhamdulillah. Udah menyimpang apa ya? Makanya yang namanya homoseksual itu bukan cuma zaman sekarang aja, zaman dahulu sudah ada, dan itu penyakit masyarakat yang cepat nular, Bapak. Kalau ada kita menemukan orang yang punya penyakit begitu, jangan dibiarkan, langsung ditangani. Kita nggak boleh menzalimi dia, apalagi kita kan di sini nggak menerapkan hukum Islam kan, maka nggak boleh sembarangan. Hanya kita tetap harus walaupun nggak ada hukum Islam. Kalau ada hukum Islam memang kalau homo, apalagi sampai melakukan itu dipancung, dihukum mati. Nah, cuma karena sini tidak diterapkan, maka kewajiban kita cuma pegang, dinasihati, supaya dia tobat. Kalau tidak juga laporkan kepada pihak yang berwenang supaya dia diobati. Ya. Nanti kalau diobati nggak sadar juga ya sudah urusan pemerintah ya. Apakah mengasih hukuman ini dan itu urusan pemerintah. Nah itu Bapak ya. Nah itu faedah ke 1, 2, 3, 4. Nah terakhir, nah ini yang belum kita bahas. Di antara faedah hadis tadi kata Syekh ini, wa minha at-tarhibu min tabarrujin nisa'i wa sufurihin. Peringatan untuk menjauhi tabarruj bagi kaum wanita dan sufur. Peringatan, tapi itu sebenarnya menakut-nakuti ya, gitu. Diterjemahkan enaknya apa ya? Peringatan aja gitu ya. Peringatan bagi kaum wanita dari sikap tabarruj dan sufur. Tabarruj itu artinya wanita dandan, menampakkan kecantikannya untuk siapa? Suaminya, bukan untuk selain suami. Ya. Sufurnya membuka ininya. Ya tentu ini mungkin beliau berpendapat menutup muka adalah wajib. Walaupun ulama beda pendapat Bapak ya, masalah muka wanita apakah aurat atau tidak. Mayoritas ulama berpendapat bukan aurat, tapi sebagian ulama menyatakan itu aurat. Berarti kalau aurat harus ditutup. Tapi sebagian kecil menyatakan itu aurat. Mayoritas menyatakan itu bukan aurat. Tapi walaupun mayoritas ulama menyatakan wajah wanita bukan aurat, walaupun mereka berpendapat wajah wanita bukan aurat, tapi yang lebih baik tutup. Terutama kalau yang punya face yang membuat fitnah. Kalau kecantikannya maka hendaknya ditutup. Yaitu Bapak ya. Jadi di sini Syekh menyatakan dalam hadis ini terkandung peringatan agar kaum wanita menjadi tabarruj, dandan, menampakkan kecantikan kepada selain
siapa? Suaminya. Ya, mungkin memakai ini kah atau apa model gini. Herannya sebagian wanita zaman ini, ketika di luar rumah, seperti artis. Ininya tebal, ininya pakai eyeshadow, pakai apa, minyak wanginya tercium sampai berapa puluh meter. Tapi ketika di dalam rumah, bau-bauan, pakaiannya lecak-lecak. Nah ini kebalik. Harusnya di rumah penampilan seperti artis. Kalau di luar nggak usah seperti artis. Nah ini zaman sekarang udah kebalik. Sebagai wanita kalau di luar dandannya luar biasa, di dalam rumah biasa-biasa aja. Justru itu yang salah. Yang benar di dalam rumah, kalau bisa wanita itu berpenampilan seperti artis. Seperti artis maksudnya apa teman-teman? Kan pernah lihat artis kan? Ya artis kan nggak ada kan artis yang berpenampilan seadanya kan? Orang artis kan pengen laku, pengen istilahnya dapat penghasilan, maka harus berpenampilan apa? Cantik mungkin kan? Nah harusnya wanita tuh di dalam rumah seperti artis. Kalau di luar rumah biasa aja. Jangan dibalik, ketika di luar rumah di hadapan teman kerjanya atau apa, di hadapan wanita apa laki-laki lain dia seperti artis. Tapi di hadapan suaminya, ya seperti orang baru bangun tidur. Aromanya bukan aroma minyak wangi, aroma bawang dan semacamnya. Nah ini keliru apa ya? Ya jadi sikap tabarruj tadi, dandannya wanita wanita menampakkan kecantikannya di hadapan laki-laki lain, ini merupakan perbuatan dosa, bukan perbuatan biasa, dosa. Ya, wasabata fil hadis, kata Syekh, telah tetap dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd. Kata Nabi, ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah kulihat sebelumnya. Nabi melihat ketika mengunjungi neraka, Nabi melihat ada dua golongan penduduk neraka yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Siapa saja itu? Wada karomin huma. Nabi menyebutkan salah satunya. Tadi kan ada berapa? Dua. Yang beliau sebutkan yang kedua nih. Yang satunya nggak beliau sebutkan dalam rangka ringkas nih. Beliau menyebutkan salah satunya wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, jalan berlenggak-lenggok. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Inilah golongan penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Nabi sebelumnya, yaitu wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Tadi apa artinya berpakaian tapi telanjang? Memakai pakaian tapi tidak tertutup auratnya secara sempurna, atau tertutup auratnya secara sempurna dari atas kepala, ujung kepala ke ujung kaki, tapi sempit sehingga terbentuklah lekuk tubuhnya. Nah ini namanya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, mumilat ma'ilat, condong dan condongkan orang lain, artinya membuat fitnah bagi kaum pria dengan jalan berlenggak-lenggok. Jadi kayak gitu kan, miring-miring kan kalau jalan berlenggak-lenggok. Ini seperti ini kan membuat apa? Kaum pria jadi tergoda kan, terfitnah kan. Nah lalu kata Nabi, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Maksudnya apa? Maksudnya rambut mereka Bapak diginikan sehingga seperti punuk unta. Punuk unta apa? Ini ada yang, ini kalau unta kan ada ini, ada benjolan sini kan. Artinya rambut mereka itu dibikin ke atas sehingga seperti punuk unta. Istilahnya kayak apa? Sanggul ya. Jadi dibikin ke atas sehingga nonjol gitu. Itu kadang udah pakai jilbab dibikin gitu. Supaya apa? Mungkin supaya orang udah pakai jilbab, udah ngapain dibikin begitu sehingga nonjol ke atas itu. Nah itulah yang termasuk golongan penduduk neraka, kata Nabi. Nabi menyaksikan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, pakai pakaian tapi tidak tertutup auratnya secara sempurna, atau memakai pakaian tapi sempit, dan wanita ini berjalan berlenggak-lenggok, memfitnah, menggoda kaum pria, lalu kepala mereka seperti punuk unta miring, artinya dibikin seperti sanggul. Lalu kata Nabi, la yadkhulunal jannah, mereka tidak masuk surga, tidak akan masuk surga. Berarti masuk mana? Neraka.
wala yajidna rihaha, bahkan mereka tidak mencium aroma surga. Jadi jangankan masuk surga, mencium aromanya aja enggak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Padahal aroma surga tercium dari jarak sekian dan sekian. Artinya Bapak, kalau kita nanti masuk surga, belum nyampe surga, aroma surga sudah tercium. Udah tercium, udah perjalanan segini udah tercium. Oh, ini aroma surga, wangi, rasanya nikmat. Ini belum masuk surga, kan? Nah, orang yang wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok, lalu rambutnya dibikin begini, mereka tidak masuk surga, bahkan tidak mencium aroma surga. Jangankan masuk surga, mencium aromanya saja tidak. Nah, ini menunjukkan peringatan keras bagi wanita-wanita yang berpenampilan seperti tadi. Bapak, ini bukan masalah yang remeh ya, masalah berpakaian tapi telanjang, ancamannya apa? Neraka. Kalau suatu perbuatan diancam neraka, berarti perbuatan itu dosa kecil atau dosa besar? Besar. Ya, maka ini peringatan bagi kaum wanita, hendaknya memperbaiki penampilan mereka ya. Ketika keluar rumah tentunya. Adapun di dalam rumah, terutama kalau cuma ada suami, ya ini nggak masalah. Penampilan seksi mungkin lah ibaratnya, nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu kalau udah di luar rumah ini. Nah, di sini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, selesai kita dari faidah hadis ke 11. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya. Babu istihbabi tikrariha indal maut wa syiddah tasyid. Bab dianjurkan mengulang la ilaha illallah ketika akan meninggal atau ketika mengalami keadaan yang berat. Bab dianjurkan, disukainya mengulang-ulang la ilaha illallah ketika akan meninggal atau mengalami keadaan yang berat. Ya, keadaan yang berat ini bisa maksudnya sakaratul maut. Gitu. Nah, ini judul babnya. Artinya ketika seorang merasa ajalnya sudah dekat dan dia merasa badan sudah berat, merasa nafas sudah gak beraturan, sudah sesak nafas, badan sudah mulai terasa kaku. Nah, kalau udah mengalami seperti ini, hendaknya memperbaikilah ya. Kenapa seperti itu? Karena Nabi kita sudah mencontohkan. Ya, kita baca Al-Hadits Tsani Asyar, hadis ke-12. Kata Syekh di sini, An Aisyah radhiyallahu anha qalat fi ihtidari Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi raqwatun fiha ma'un faja'ala yudkhilu yadayhi fil ma' fayamsahu bihima wajha wa yaqul la ilaha illallah innalil mauti sakarat, rawahul Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, menceritakan tentang keadaan Rasul ketika akan meninggal dunia. Aisyah ini berkata tentang keadaan Rasul ketika akan meninggal dunia, dan ketika itu di hadapan beliau ada bejana sejenis wadah berisi air. Lalu beliau pun, kata Aisyah, beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana tersebut yang berisi air. Lalu beliau usapkan ke wajah beliau, dan beliau pun berkata, bersabda, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, innalil mauti lasakarat, sesungguhnya yang namanya kematian memiliki sakarat. Sesungguhnya ada sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat, memiliki keadaan sekarat. Artinya ini, sebelum kematian mesti mengalami sekarat. Sesungguhnya menghadapi kematian ada yang namanya sekarat. Hadis ini riwayat Bukhari. Nah, jelas hadisnya Bapak ya. Jadi Rasul ketika meninggal dunia dan di hadapan beliau ada bejana berisi air, beliau pun memasukkan tangannya ke situ lalu mengusap wajah. Setelah itu beliau pun berkata, la ilaha illallah, sesungguhnya dalam menghadapi kematian ada yang namanya sekarat. Ya, ada yang namanya sekarat. Misalnya sekarat paham ya, kontennya. Sekarat itu kadang mendekati meninggal. Biasanya dapat napas dari sesak dan kadang kaku, tangan dari dingin. Nah, itu namanya sekarat. Ya. Lalu kata Syekh, dalal haditsu ala fawaid.
Hadis ini menunjukkan beberapa faedah. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Minha, diantaranya dzikru mautin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mufaraqatuhu lil hayatid dunya. Penyebutan tentang kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya beliau meninggalkan kehidupan dunia. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia. Maka jelas kalau begitu beliau sudah wafat, sudah meninggal. Maka jangan sampai kita tertipu dengan ucapan sebagian orang, gak boleh nyatakan Nabi meninggal. Nah, terus gimana? Ini hadisnya jelas beliau meninggal. Kalau nggak sopan. Terus gimana ngomongnya? Sedangkan Allah sendiri menyatakan, wa ma ja'alna li basyari min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kami tidak menjadikan seorang pun sebelummu hidup abadi. Kalau engkau mati, artinya ngomong siapa? Allah. Kalau engkau mati, apakah mereka hidup abadi? Itu menunjukkan Rasul juga manusia, maka bisa apa? Membutuhkan, artinya membutuhkan makan, minum, beliau hidup, menghirup udara, dan beliau makan, meninggal. Ya, jadi itu udah suatu ibaratnya apa ya? Suatu yang nggak bisa apa ya? Suatu yang fakta nggak bisa kita tolak. Cuma ada sebagian orang kayak gitu, kata Mbak Puan yang mengatakan Nabi meninggal. Bahkan di sebagian di daerah, sebagian kaum sufi di daerah Turki meyakini Nabi sampai sekarang masih hidup. Nabi masih hidup, bayangkan. Pertanyaannya, Bapak, kalau Nabi masih hidup, berarti di dalam kubur di Madinah itu, dalam Masjid Nabawi siapa itu? Kan aneh juga nih. Udah mengingkari pertama hadis Nabi plus Al-Quran, kedua hadis Nabi, ketiga fakta. Ya tidak? Fakta, hampir seluruh umat Islam di dunia yakin beliau sudah meninggal. Tiba-tiba ada sebagian orang yang Nabi belum meninggal, beliau masih hidup. Ya, keliru ya. Tapi kalau maksudnya hidup di sini, hidup di alam barzakh, iya betul. Tapi kalau hidup di dunia nggak ada. Ya, beliau sudah meninggal, nggak ada di dunia ini. Jelas apa ya? Nggak ada di muka bumi ini. Makanya beliau nggak berjalan-jalan. Roh beliau udah, ya, jasad beliau di kubur, roh beliau di surga. Nggak ada lagi gentayangan ada yang jalan-jalan di muka bumi ya. Maka jangan kita tertipu dengan sebagian orang yang terang, oh saya ketemu Nabi tadi malam, lalu Nabi memberikan pesan pada saya, jaga sholat malamnya. Jangan tertipu dengan seperti ini ya. Itu khurafat-khurafat yang tidak bisa kita percaya. Kita percaya. Nah itu faedah pertama. Lalu faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah hadis ini juga, istihbabu tikrari kalimat tauhid fi hal al-ihtidhar. Dianjurkan dan disukai mengulang-ulang kalimat tauhid dalam keadaan sakaratul maut, hendak meninggal dunia. Dianjurkan mengulang-ulang kalimat tauhid. Apa kalimat tauhid? La ilaha illallah. Nah, kita dianjurkan Bapak, menjelang kalau kita merasa hidup kita akan berakhir, maut akan menjemput kita, hendaknya kita mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita letih lalu. Dan itu tentu saja tidak mudah Bapak ya, karena akhir hayat kita, kehidupan kita sekarang menentukan akhir hayat kita. Akhir hayat seorang itu tergantung kebiasaan ketika seorang masih hidup. Kalau seorang biasa melakukan kebaikan, nanti nampak di akhir hayatnya. Dan kalau seorang terbiasa melakukan keburukan, nampak juga di akhir hayatnya. Ada seorang ulama, Syekh Muhammad Hasan, ketika itu berkunjung, istilahnya ya berkunjung kepada orang yang meninggal dunia dalam akad talqin. Nah, ketika datang ke situ, dilihat masih pemuda gitu, udah sakratul maut. Syekh berkunjung situ, kebetulan keluarganya nyalakan murotal Al-Quran kan. Tiba-tiba pemuda ini, padahal bukan sakratul maut, orang kan namanya susah ngomong ya, tapi dia malah ngomong, dia bilang, sudah matikan murotal itu nggak berguna sama sekali, karena saya nggak pernah sholat sama sekali. Jadi kebiasaan dia tampak di akhir hayatnya, dia selama ini nggak pernah sholat. Jadi ketika dibacakan ayat Al-Quran, dia merasa sudah matikan itu percuma, karena saya nggak pernah sholat sama sekali. Nah, untuk
Nah itu Bapak ya. Jadi faedah hadis ini dianjurkan dan disukai mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah dalam keadaan apa? Sakaratul maut, ketika maut hampir datang atau hampir menjemput. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, wa minha istihbabu tikrariha 'inda ishtidadil marad. Ya. Faedah berikutnya, dianjurkan dan sukai mengulang-ulangnya ketika penyakit makin parah. Jadi bukan ketika mau meninggal saja, ketika penyakit kita nih merasa makin parah. Oh, saya ini udah makin susah, perbanyaklah itu. La ilaha illallah. Ya, itu Bapak ya. Itu faedah ketiga. Wa minha, dan di antara faedah hadis ini juga jawazul tatabbub wal akhdhi bil asbab. Bolehnya berobat ya dan mengambil sebab. Artinya gini, kita diperbolehkan berobat dan menempuh sebab yang mengantarkan pada kesembuhan. Nah, Sobat ya. Contohnya dalam hadis ini apa? Saya disebutkan bolehnya berobat. Kalau yang dalam hadis ini apa? Ramadan. Dalil yang menunjukkan bolehnya berobat sini. Dalam hadis ini apa? Memang ada disebutkan berobat sini. Apa ada nggak? Ini tadi Nabi di hadapan beliau ada apa? Nah, ini tentu meringankan kan? Ya tidak? Iya kan, karena kalau beliau ketika meninggal panas. Bahkan kata Ibnu Mas'ud ketika ya Rasulullah innaka tu'aqu wa'kan syadidan, sesungguhnya demamnya luar biasa ini. Maka kata Rasulullah, ini kala yu'aqu rajulani minkum, sesungguhnya aku mengalami demam seperti yang dialami dua orang demam. Bayangkan Bapak, ada satu orang demam, dua demam ini disatukan ke satu orang. Gimana rasanya? Panas luar biasa. Nah, maka Nabi pun masukkan tanya ke Anda untuk meredakan. Nah, ini menunjukkan bolehnya berobat, ya. Boleh berobat dan boleh menempuh cara untuk mencapai kesembuhan. Dikatakan boleh berobat, berarti boleh tidak berobat. Nah, inilah pendapat mayoritas ulama. Jumhur ulama menyatakan hukum berobat boleh. Kalau boleh, artinya boleh berobat dan boleh tidak. Tapi ada tapinya Bapak. Sebagian ulama mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i menyatakan kalau penyakit yang diderita seorang bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh, apalagi kematian, maka berobat dalam hal itu wajib, bukan lagi boleh. Jelas Bapak? Mayoritas ulama berobat hukumnya apa tadi? Boleh berobat, boleh tidak ya. Tapi sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan kalau kasusnya penyakit itu parah dan dikhawatirkan kerusakan organ tubuh atau kematian, maka hukum berobat di sini bukan lagi boleh tapi apa? Wajib. Karena seorang muslim wajib menyelamatkan dirinya. Dan inilah mungkin pendapat yang lebih bijak Bapak ya. Artinya kalau penyakit biasa Bapak, ya kita boleh berobat boleh tidak? Ya, kalau memang kita sabar, ini dengan syarat sabar Bapak. Nah, tapi kalau nggak sabar jangan, tetap berobat. Misalkan seorang sanjawat, ini ya kan? Apa kalau orang kena sanjawat bisa mati? Enggak kan? Maka boleh saja mau berobat silakan, tidak. Ya. Mau tidak berobat juga boleh, mau berobat boleh. Yang afdal bagaimana? Kalau tidak mengakibatkan kerusakan organ tubuh dan kematiannya, afdal ringan, tidak berobat. Tapi dengan syarat sabar. Yang sampai ada perlu kemana-mana ketemu perlu ini udah dapat pahala ini. Nah, ya, jadi kalau memang sakitnya ringan Bapak, boleh berobat dan boleh tidak. Yang lebih baik tidak. Kalau memang sabar ya. Tapi kalau tidak sabar, yang lebih afdal, yang lebih baik apa? Berobat. Ini kalau penyakitnya ringan. Tapi kalau penyakitnya berat dan dikhawatirkan merusak organ tubuh, contohnya Bapak misalkan pembusukan. Misalkan seorang punya penyakit menyerang kakinya, lalu kakinya seperti kayak seperti kaku gitu.
Nah, kalau dibiarkan bisa-bisa rusak organ tubuhnya sehingga harus diamputasi. Maka dalam hal seperti ini, menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i dan Hambali, hukum berobat hukumnya apa? Wajib. Begitu juga kalau penyakitnya dikhawatirkan menurut penelitian dokter, wah ini bisa mengakibatkan kematian. Maka dalam hal ini hukum berobat hukumnya apa? Wajib. Dan inilah pendapat yang lebih bijak, pendapat yang kuat, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Majma' Fiqhi Al-Islami, perkumpulan para fuqaha Islam. Ini sebuah lembaga di bawah organisasi Rabithah Al-Alam Al-Islami, Liga Muslim Dunia. Jadi Majma' Al-Fiqh Al-Islami mereka berkumpul di tahun berapa gitu, mereka mendiskusikan hukum masalah berobat, lalu menghasilkan keputusan bahwasanya berobat kalau memang terkait dengan penyakit yang bisa mengakibatkan kerusakan organ tubuh atau kematian, maka hukum berobat di sini apa? Wajib, bukan cuma boleh. Nah, ya. Tapi kalau penyakitnya ringan, ya itu. Nah itu Bapak ya. Lalu berikutnya, faedah berikutnya, wa minha, di antara faedah berikutnya, wa minha anna raf'a sauti bi dzikri 'inda al-alami afdalu min at-ta'awwuh wal anin. Nah, di antara faedah hadis ini juga, mengeraskan suara, mengangkat suara untuk zikir ketika mengalami sakit itu lebih utama, lebih baik daripada ta'awwuh wal anin. Ta'awwuh itu apa namanya? Dari kata artinya apa? Apa istilahnya apa? Mengeluh ya, atau apa? Apa namanya sih kalau bahasa Indonesia? Anin, merintih. Nah, itu namanya merintih. Karena ta'awuh dari kata Kalau orang sakit kan kan, Bang. Misal kaki kita jatuh ke dalam lubang ya kan ta'awuh, artinya mengucapkan Anin artinya merintih. Gitu. Nah, kata Syekh, mengangkat suara untuk zikir ketika mengalami sakit itu lebih baik daripada mengucapkan atau merintih. Jadi lebih baik kita daripada kita merintih lalu mengatakan lebih baik mengucapkan apa? Zikir, terutama la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Itu Bapak ya. Jadi mengeraskan suara ketika zikir, mengeraskan suara zikir ketika mengalami sakit itu lebih baik daripada mengeluh, istilahnya mungkin itu, mengucapkan atau merintih. Itu faedah ke 1, 2, 3, 4, 5. Lalu berikutnya, faedah berikutnya terakhir, wa minha dzikru sakaratil maut wa annahu la yanju minha ahad idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad qasaha. Penyebutan tentang sakaratul maut, adanya sakaratul maut, dan bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari sakaratul maut jika Nabi saja sudah mengalaminya. Artinya Nabi saja kan orang yang paling cintai oleh Allah, beliau saja mengalami sakaratul maut, apalagi selain Nabi. Ya Nabi sakaratul dan merasakan sakitnya sakaratul maut. Ya, tapi beliau sabar kan? Ketika beliau mengalami sakaratul maut, putri beliau pun merasa sedih. Wah, karena ayahku kok mengalami. Maka kata Nabi, oh usah sedih, karena semuanya tidak ada lagi kesedihan setelah hari ini. Artinya apa? Beliau akan meninggal lalu masuk surga. Tidak ada lagi kesedihan. Kesedihan cuma di dunia, ya apa ya? Nah itu, Nabi saja mengalami sakaratul maut, apalagi kita, ya. Dan tidak ada seorang pun yang selamat dari sakaratul maut. Siapapun itu, mau orang soleh mau orang saleh, walaupun tingkatannya berbeda-beda. Tentu sakaratul maut yang dialami Nabi beda dengan kita. Kalau Nabi itu ringan, kita berat, ya. Tapi walaupun ringan, tapi Fatimah sendiri ketika menyaksikan Nabi sakaratul maut dia nangis, kan? Padahal ringan kan? Tapi nangis kan, nggak tega, ayah saya begini. Nah itu apa ya? Maka ini faedah dari hadis ini lumayan bagus ya, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita untuk tidak tenggelam di dunia. Hidup kita di dunia yang sementara,
hendaknya kita lebih mengejar akhirat. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.